Inilah tempat angker yang ada di mall ya. Insya Allah lah. Mulai dulu coy. Wah, turun. Wah, coy, itu coy. Itu ada bentuk anu coy, kepala. Wow, blue coy. Ya tinggal blue coy. Itu blue coy. Energinya kuat ini. Apa itu? Waduh. Ular coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hair Dante. Dan kali ini aku kembali lagi untuk melanjutkan part 3 di episode keliling Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dan kali ini aku ingin berkunjung ke mall terbesar di Kota Banjarmasin. Letaknya di Kecamatan Banjarmasin Tengah di Jalan Ahmad Yani kilometer 2 ya. Dan inilah suasana malam yang ada di Kota Banjarmasin, dan kita mengunjungi Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah sampai malam ya. Dan ini suasana malam, ayo ikuti terus petualanganku untuk mengelilingi Duta Mall terbesar di Kota Banjarmasin. Oke. Akhirnya harinya sudah malam dan aku sudah berada di mall terbesar di Kota Banjarmasin, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Gimana Sanak? Mulai pagi aku keliling di Kecamatan Banjarmasin Tengah sampai malam hari ini aku sudah berada di depannya, tampak luarnya mall terbesar di Kota Banjarmasin. Ini tampak luarnya. Kalian lihat, wow, cukup megah ya. Di seberang sana itu adalah hotel yang cukup besar, hotel bintang 5 ya. Oke, bagaimana kondisi dan situasi di dalam mall terbesar di Kota Banjarmasin? Ayo kita lihat, gas. Oke guys, ayo kita jalan untuk menuju masuk ke dalam mallnya Banjarmasin ya. Oke, ini adalah tampak luar dari mall Duta Mall Kota Banjarmasin ya. Tampak luarnya banyak juga sini kafe-kafe dan juga ada circle itu seperti Alfamart ya. Dan sebelah aku itu ada masjid atau langgar ya, musola. Ya, coba lihat itu, wow, megah sekali ya. Duta Mall Hypermart, nah, mantap ya, cantik sekali. Dan aku sudah menuju di rute ya jalan. Ini jalur jalan untuk menuju parkir ya, area parkir yang ada di Duta Mall Banjarmasin. Cukup bagus ya. Jadi jalur untuk parkir di Duta Mall ya lewat sini ya, lewat jalur belakang. Oke, kita ambil karcis dulu di sana. Dan ini adalah karcisnya, ayo kita ambil, ayo kita masuk. Oke, wow, bau roti ya di sini, bau agak bau roti itu nah, harum ya, harum bau roti ini. Oke, di mana ya parkir ya? Oh, di sana. Bagi yang belum pernah berkunjung ke mall, mungkin bingung ya untuk menuju parkir ini ya. Jalanan parkir ini belok-belok. Seperti inilah suasana parkir yang ada di Duta Mall Kota Banjarmasin. Oke, kita cari parkir di mana ya parkir ya.
Oke guys anak, aku dapat parkir. Tadi parkirnya kita lumayan banyak ya. Dudota Mall ini yang ada di Banjarmasin ini pengunjungnya hari ini lumayan banyak ya. Parkiran hampir penuh. Ayo kita coba masuk ke dalam. Bagaimana situasi di dalam ya? Ayo kita gas. Beginilah suasana situasi yang ada di tempat parkiran Duta Mall Banjarmasin ya. Dan seperti inilah, banyak sepeda motor di sini, khusus parkir sepeda motor ya. Lumayan banyak sini parkirnya. Oke, kita lanjut untuk menuju ke dalam ya. Kita sudah di luar. Misi Pak. Ayo, kita sudah masuk ke dalam. Di sini ada permainan. Di sini food courtnya Duta Mall ya. Di lantai dasar food courtnya Duta Mall di lantai dasar. Nama food courtnya ini terkenal dengan Duta Rasa ya. Nah, disinilah Duta Rasa, tempat kuliner di lantai dasar di Duta Mall ya. Banyak orang jualan di sini. Itu ada cik-cik, dan seperti inilah suasananya. Wow, ayo kita mana ya, kita ke situ dulu. Bagaimana suasana tempat makan yang ada di Duta Rasa ini ya. Ya seperti ini suasananya, tempat makannya lumayan bersih, rapi, bagus ya. Oke, di situ cukup nyaman ya. Kalau kalian mau makan ngisi perut di Duta Mall ini, di sini enak ya tempatnya ya, santai seperti itu. Nah, tempat yang walk it recommended untuk membawa keluarga ya. Di sini ada Mixu juga, itu ada Wati Boy, dan baju-baju juga ya. Tapi ini ada apa ini? Wow, banyak ya orang-orang jualan ya. Ada es teh juga ini ya, dan ada yang pijat. Pijat ya bagi orang-orang tua, tapi yang muda juga bisa pijat. Tapi kalau kalian mau pijat di kursi pijat itu, kalian bayarnya dengan QRIS ya. Oke, kita sudah mengelilingi Duta Rasa, kita akan menuju ke sana ya. Kita cari eskalator untuk naik ke lantai 2 ya. Oke. Wow, beginilah suasana di lantai dasarnya Duta Mall ya. Banyak yang jualan. Nah, ada anak-anak juga ya bermain ya. Oke, di sini baju-baju. Oh, banyak baju-baju ya. Iya, banyak baju-baju. Wah, ada juga itu baju apa tadi tuh? Baju di sini bisa di sini perhiasan. Oh ya, cukup di sini khusus perhiasan ya. Ini apa? Toko Auraudah ya, toko emas Auraudah. Nah, di sini ada ada jualan emas. Oh iya, ini adalah toko Auraudah yang di Gambut ya, di Malintang. Di sini cabang ada juga ya di Duta Mall ini. Ayo kita naik melalui eskalator ini menuju ke lantai 2 ya. Ya, seperti inilah suasana yang ada di dalamnya Duta Mall ya. Ayo kita naik dulu. Oke. Oh, naik lagi ya. Kita naik lagi.
cukup nyaman ya. Eskalatornya ini untuk dinaikin ya cukup nyaman ya. Iya. Oke, kita sudah di lantai 2. Bagaimana suasana di lantai 2? Wow, bagus ya. Di sini ada apa itu? Buat lab, dan juga ada kursi pijat di sini. Kursi pijat. Kalau mau pijat biar pakai QRIS ya. Ada juga perhiasan di sini, pernak-pernik ya tempatnya ya. Ada Willis, tempat roti, uang jualan roti. Ada juga AW ya. Wah, ini AW ya. Restoran Amerika seperti KFC. Oke, kita akan menuju yuk. Mau ke mana ya? Aku bingung nih mau menuju ke mana ya. Wow, lumayan besar ya mallnya ini ya, dan cukup mewah suasananya. Nah, yuk kita ke mana ya? Ya aku coba lihat-lihat dulu di luar sana. Aku mau lihat-lihat dulu suasana di luar sana seperti apa ya. Ini lantai 2 ya. Juga ada lobby luar ini. Oh ya, wow, amazing, cantik banget coy. Wow, cantik banget coy. Oke. Oh, di situ ada Starbucks ya. Buat ngopi nih. Wah, aku belum ngopi nih. Nanti aku mampir dulu ya di sana ya untuk ngopi ya. Di sebelah kiri aku ini ada Hotel Hugo. Oh, nice, mantap. Oke, ayo aku mau ngopi dulu ya. Sip. Halo sanak, sekarang aku sedang berada di luarnya, di terasnya Duta Mall ya, yang ada di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah ya. Itu adalah depan aku itu Starbucks ya. Starbucks. Mall yang ada di Banjarmasin ini lumayan mewah ya, lumayan bagus, lumayan mantap ya. Ayo kita ke sana. Ya, beginilah suasana lobi luar ya, yang ada di lantai 2 Duta Mall. Dan situ ada Hotel Pugo ya, yang sangat mewah. Aku mau ngopi dulu di seberang sana di Starbucks Coffee ya. Oke. Sekarang aku sudah berada di Starbucks. Dan kita santai dulu ya. Kita mengisi energi dulu. Oke, kita cek dulu awaknya ya. Dan ini tampak luarnya di lobi luar. Halo sanak, sekarang aku berada di Starbucks Kopi. Aku ingin ngopi dulu ya. Tadi aku sudah keliling-keliling, jadi kita harus perlu asupan nutrisi ya untuk mengisi stamina kita dan untuk merilekskan otak kita ya, yang sudah tegang seharianan. Kita keliling Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sekarang aku berada di Starbucks Kopi ya. Kita ngopi dulu. Setelah kita ngopi, baru kita lanjut lagi untuk mengelilingi Duta Mall ini ya. Kalian jangan fokus ke lambang baju aku ya, karena aku fans Real Madrid. Mohon maaf untuk fans Barcelona. Kalian boleh subscribe, tapi tidak boleh ya, tidak boleh menghina ya, tidak boleh merosting ya. tapi itu saja, kalau kalian ingin merosting klub kebanggaan aku Real Madrid, itu saja ya. Yang penting Real Madrid juara. Ya, kita sudah selesai ngopi dan kita lanjut untuk mengelilingi Duta Mall di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Ini ada apa ya? Ada mobil-mobil pejabat seperti itu. Oke, aku tak peduli, kita lanjut aja untuk lanjut mengelilingi Duta Mall ya. Oke, kita masuk ke dalam lagi. Oke, kita masuk ke dalam. Pintu masuk ya ini ya. Wah, dikunci.
Oh, ternyata lewat sana ya. Oke, lewat sana ternyata. Oke. Dan ini adalah lantai 2 yang ada di Duta Mall. Kita kembali lagi, tadi kita sudah lewat sini dan aku kembali lagi melewati sini ya. Oke, kita akan naik menuju lantai 3. Dan ini adalah tampak dalam di lantai 2 ya. Di sini ada guardian. Banyak ya sini brand-brand ternama yang ada di Duta Mall ini ya. Berarti jualan-jualan marketing di Duta Mall ini rame ya, sampai brand-brand berani investasi di Duta Mall ini. Oke, kita sudah di depan eskalator, kita naik ya. Halo, mall yang ada di Banjarmasin ini cukup luas ya, cukup mewah dan cukup bagus. Banyak juga tempat-tempat uang jualannya ya, seperti brand-brand ternama dunia juga ada di sini ya. Oke. Tidak abdol kalau kalian berkunjung ke kota Banjarmasin kalau tidak mengunjungi mallnya Banjarmasin ya, mall terbesar di kota Banjarmasin. Itu juga ada di Giordano, kalian itu? Hah? Ya, Giordano ada juga. 3 second juga ada di sini. Baju-baju yang berkualitas ya juga ada di sini. Jadi merek-merek brand-brand yang ternama juga lengkap di sini ya. Jadi Kalimantan itu tidak hutan, tidak semua hutan ya. Kalimantan itu tidak Kalimantan itu tidak hutan, juga ada kotanya dan juga ada mall semewah ini ya di Kalimantan itu ya. Jadi kalian yang belum pernah ke Kalimantan pasti mengiranya Kalimantan itu hutan ya. Tapi ekspektasinya, realitanya Kalimantan itu banyak kota-kota mewah ya, kota-kota metropolitan punya mall yang besar seperti ini. Khususnya Kalsel ya yang ada di Banjarmasin. Mall di Kalsel tidak hanya di Banjarmasin, juga ada di Banjarbaru, dan juga ada di Kabupaten Banjar ya. Mall-mall besar. Sekarang aku sudah berada di lantai 3 dan aku ingin naik lagi ke lantai 4 ya. Ayo kita naik ke eskalator ini lagi. Eskalator. Oke, kita sudah berada di lantai 4, lantai paling atas ya di Duta Mall. Itu ada Amazon. Oh, Amazon ya, tempat wahana permainan anak ini. Amazon cukup bagus. Mantap ya, banyak anak-anak di sini. Ayo kita lihat mana ya. Oh, di sini aja. Ada Amazon, banyak ke pengunjung ya. Wow, lengkap ya di sini ya. Sebelah aku ada Playtopia. Nah, Playtopia wahana permainan anak juga ya. Dan di sini macam-macam ya. Ada kereta api juga di sini. Oke. Wow, mantap ya. Ada apa ini? Funny fun. Oke, kita lanjut ke sana ya. Halo anak,
Di depan sana itu banyak orang ya. Ini lagi ada acara apa ya? Coba lihat itu. Wow, ramai sekali ya di sini ya. Ada acara apa ini? Ada artis coy. Ternyata ada artis coy. Ternyata artis yang datang di Duta Mall Kota Banjarmasin itu pemeran film Warkop ya. Itu ada Indro, ada siapa itu? Pino G. Bastian kah? Nah, ternyata artis ibu kota datang ke Banjarmasin ya. Ayo kita lihat. Wow, ramai sekali ya. Ramai sekali di mallnya Banjarmasin ya. Karena di mallnya Banjarmasin kedatangan artis dari ibu kota ya. Wow. Itu balikan kita oleh karena itu buat saya terutama adalah adegan yang bukan terima kasih. Kami banget ya di sana ya. Kami banget di Duta Mall Banjarmasin kedatangan artis dari Jakarta ya, pemeran film Warkop yang diperankan oleh apa itu Pino G. Bastian, Desta dan apa itu dan Indro ya, Bang Indro ya. Oke, kita lanjut saja, biarkan saja mereka melihat artis dari ibu kota ya. Jadi kita lanjut untuk keliling di Duta Mall Banjarmasin. Sekarang aku sudah berada di Temjon-nya Duta Mall ya. Temjon suasana wahana permainan yang ada di Duta Mall Banjarmasin. Lumayan sepi ya, lumayan sepi, mungkin para pengunjungnya ngumpul di tempatnya artis tadi itu ya, di tempat artis ibu kota tadi itu. Mereka ngumpul di sana, kedatangan Indo sama Desta sama juga Pino G. Bastian. Jadi wahana permainan di sini sunyi ya. Mendadak sepi, biasanya di sini pengunjungnya banyak ya. Dapatnya artis dari ibu kota datang. Ya itulah, mereka semua ngumpul di sana. Lengkap ya, di sini ada bermacam-macam permainan. Oke. Sekarang aku sudah berada di lantai paling atas ya. Tadi aku sudah keluar dari Temjon dan sini lantainya tempatnya cukup bagus ya, cukup mewah ini. Di sini kayaknya khusus toko-toko yang elit ya. Tempat aja bagus nih. Wah, mantap, bersih,
Wow, Digi Plus. Plus. Aku senang sekali ya tempatnya semewah ini. Amazing, mantap coy. Mallnya Banjarmasin coy. Wah, keren. Wow, keren coy. Ini ada toko sepatu, toko baju, brand-brand internasional nih coy, yang ada di Banjarmasin coy. Tempat di Duta Mall ini cukup banyak ya. Tempat-tempatnya kayaknya terisi semua ya, dari lantai dasar tadi sampai lantai paling atas ya. Kebanyakan mall-mall yang ada di Indonesia itu besarnya aja bangunannya, tapi orang yang jualannya itu sepi ya. Banyak toko-toko yang kosong. Di sini malah banyak ya. Semua toko ini buka semua ya, nggak ada yang kosong ya. Jadi berinvestasi di Banjarmasin ini mungkin mungkin bagus ya untuk pengembangan ekonomi ya. Dan aku ingin cari makan dulu ya coy, aku lapar ini, aku mau cari makan. Tadi aku cuma ngopi, tadi belum makan ya. Dan itu cabai merah, aku mau makan dulu ya di cabai merah ya. Oke. Wow, tada, cabai merah coy, ini kesukaanku coy, makan di sini coy. Halo anak, tadi kita mau makan di Cabai Merah. Ternyata ini sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam ya. Jadi katanya mau tutup. Aduh, padahal kita mau ngisi perut dulu. Setelah itu kita akan menelusuri kembali alam sebelah dari mall ini ya. Oke, kita cari di tempat lain. Halo sanak, ternyata semuanya tempat makan yang ada di Duta Mall ini tutup ya. Karena mall ini tutupnya sebenarnya jam 10 malam ya. Dan aku sudah hampir jam 10 malam ya. Jadi untuk makanan semuanya tutup. Dan sebagai penutup juga ya, karena mallnya tutup, aku juga sebagai penutup, aku ingin mengajak kalian dulu ke tempat sisi angkernya mall itu di mana ya. Kalau penasaran, ayo ikut aku ya. Ayo kita, sebelum mall ini tutup, aku akan mengajak kalian mengunjungi tempat sisi angkernya mall. Di mana ya tempat sisi angkernya mall? Kalian penasaran kan di mana tempatnya? Kalau kalian menebak di WC ya, sudah pasti ya. WC itu angker tempatnya jin ya, tapi itu hal yang biasa. Tapi ini lebih bukan hal biasa ya, yang tidak diketahui banyak orang. Tempat ramai seperti ini ya, tempat ramai seperti ini, banyak orangnya, banyak energi positif ya di sini ya, energi kebahagiaan yang terpancar di daerah sini. Karena orang bahagia ya, orang ke mall itu pasti bahagia ya, kata-katanya pasti bahagia, jadi terpancar energi positif. Tetapi di dalam mall itu tidak semuanya ya energinya positif, tapi ada tempat-tempat di mana tempat itu khusus energi negatif ya, khususnya makhluk astral memanfaatkan tempat tersebut untuk mencari keuntungan ya bagi mereka ya. Di mana tempatnya? Ayo aku ajak kalian untuk memasuki tempat tersebut. Kalian menebak ya, kalau kalian menebaknya di toilet ya, emang letaknya di toilet ya.
Masalahnya kalau di tempat lain, tuh tempat lain kan nih. Tempat lain ini suasananya rame, terang dan asik ya. Tapi kalau di tempat sini, ya kalian menambahkan toilet, benar. Tapi bukan di toilet ya, bukan di toilet. Tempatnya ada di sini, yaitu ruang menyusui. Nah, ini dia adalah ruang menyusui ya, ruang menyusui. Ya sana, inilah tempat angker yang ada di mall ya, setiap mall. Jadi mall itu tidak semua tempat itu asik ya, memancarkan energi positif yang asik ya. Jadi ada di mall itu tempatnya tersimpan energi negatif, tempatnya makhluk astral berada ya. Ini adalah tempat ibu-ibu menyusui. Biasanya di tempat ibu-ibu menyusui ini banyak beberapa jin ya. Makanya bagi wanita yang berkunjung ke mall yang ingin menyusui anaknya atau ingin duduk dulu istirahat, jangan sendirian ya, jangan sendirian. Aku sarankan jangan sendirian, harus ditemani oleh suaminya atau ibu-ibu yang hamil untuk santai di tempat menyusui. Aku sarankan jangan ya. Kalau bisa itu ditemani oleh suaminya ya atau keluarganya, jangan sampai dia sendirian. Nah, jangan sampai wanita itu duduk sendirian di tempat menyusui ini ya. Ini tempatnya, tempat menyusui ya. Ya, aku ingin mencoba berkomunikasi ya dengan penunggu yang ada di dalam yang ada di dalam ruang menyusui ini ya. Aku cari dulu energi di mana. Energi itu tertumpuk di bawah situ ya. Ini suara sana sudah merinding coy. Lihat itu. Oh, dia keluar dari atas itu coy. Itu bekas dia keluar dari atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kau turun dari atas itu ya. Lihat coy, itu sudah mulai blur, kamera aku sudah mulai blur ya. Ternyata dia ada di atas sana coy. Di atas ventilasi udara situ tempat jin bersemayam ya situ ya. Jadi keluar di daerah situ ya. Ternyata tidak mau keluar coy. Dia tetap berada di atas sana, tidak banyak keluar. Mereka menjauh ya. Tidak berani mendekat ke sini. Harus tenang. Jadi jin yang ada di atas plafon di ruang menyusui ini dia tidak mau turun ya. Tadi aku suruh turun, mereka menjauh ya. Mungkin aku bisa menggunakan ilmuku untuk menyamar menjadi seorang ibu-ibu hamil ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nyamar menjadi ibu hamil. Apakah mereka mendekat? Sekarang aku menyamar menjadi ibu-ibu hamil ya. Apakah ada jin yang mendekat di sini? Nggak ada cuy. Mereka tahu aku menyamar ya, mungkin mereka tahu ya. Ini waktu sudah menunjukkan jam berapa ya? Sisa 7 menit ya. Kita uji nyali di sini. Di sini ada tempatnya jin biasanya ya. Tapi kalau di WC itu sudah biasa, di WC biasa sudah. Tapi yang tidak biasa itu di dalam sini. Aku coba-coba aja ya menyamar menjadi ibu-ibu hamil ya. Tapi mereka belum ada yang turun, belum ada yang datang ke sini ya. Mungkin mereka tahu atau bau tubuhku ya, mungkin jin itu kan bisa mencium aroma ya, aroma ibu hamil itu atau aroma bayi ya. Aku menyamar mungkin aroma aku bukan ibu hamil.
seperti itulah. Mereka tidak mau mendekat. Energinya coy, ini semuanya nih terselubung energi mereka di dalam sini. Bisa aja sih kalau aku tarik mereka dan aku paksa mereka untuk datang ke sini, tetapi itu kan namanya berpaksa, aku tarik ya, otomatis kan itu akan mengundang mereka, membuat mereka jadi marah ya. Jadi kemungkinan aku akan melakukan pertarungan di sini, mereka akan marah, mereka akan menyerang aku, mungkin aku akan melakukan pertarungan di sini ya. Sedangkan di mall ini jam 10 tutup ya, sisa 6 menit mall ini tutup, jadi aku nggak punya waktu untuk melawan mereka. Jadi kita cara baik-baik saja ya, kita masih punya waktu 6 menit. Oke, mereka masih belum turun ya. Jadi aku ini menyamar coy, jadi jin itu melihat aku ini. Tadi aku menyamar jadi ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil. Jadi jin itu melihat aku ini seorang ibu-ibu hamil ya, yang duduk di sini ya. Itu ada ilmunya. Kalau kalian mau ilmu seperti ini, bisa saja chat di pribadiku, chat di sosmedku ya, bisa chat di sosmedku, di WA aku atau di TikTok aku ya, di sosial media aku. Nanti aku balas ya. Kalau kalian ingin belajar ilmu seperti ini, bisa juga aku ajarkan ya. Jadi ilmu ini adalah ilmu penyamaran. Jadi aku menyamar. Jadi jin itu tidak melihat tubuh asli, jadi dia melihat tubuh penyamaran ya. Oke, kita tunggu dulu. Sisa berapa menit ini? Sisa 5 menit ya. Mungkin aku 2 menit lagi akan turun, takutnya ini dimatikan dan aku terkurung ya di mall ini ya. Nah, takutnya dikunci oleh satpam, aku terkurung di sini. Ya, kita 2 menit lagi ya, kita tungguin di sini. Mereka belum datang deh. Mereka belum turun. Mungkin mereka tahu ya aku di sini ya. Aku mendeteksi keberadaan mereka di dalam itu coy, ventilasi itu apa itu, ruangan udara kan atau tempat AC kah itu ya. Tapi seluruh ruangan ini full energi mereka coy. Nah, full energi mereka. Tadi aku sempat melihat ya, insya Allah nak mulai dulu coy. Wah, turun coy, turun coy. Wah, matanya coy, orangnya hijau sih, lumut seperti itu coy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau melihatku ya aja. Iya, aku melihat kamu ngapain di situ? Kayaknya kau bukan orang sembarangan ya. Kata dia, kayaknya kau bukan orang sembarangan dia aja. Iya, aku seorang indigo yang diberi kelebihan oleh Allah. Ya seperti itulah. Kau bisa jadi santapanku aja. Wow, mantap sih. Turun kau, kalau berani turun ke bawah. Jangan di atas itu aja. Keluar cairan coy, seperti lendir coy di atas itu coy. Tuh lendir menggantung di situ coy. Woi coy, itu coy. Itu ada bentuk coy, kepala coy. Kau lihat enggak coy? Dia menilik di situ coy, dia mengintip di sana coy. Waktu sudah habis ya, sisa 2 menit. Hai, Ikam, kalau mau urusan panjang kita keluar ya. Aku mau berinteraksi dengan kamu. Kita lanjut di luar, berani nggak kamu? Biar kita menjawab coy. Waktu sudah habis, mau tutup, kita mau keluar ya. Wow, blue coy. Lihat enggak blue coy? Itu blur coy.
energinya kuat ini. Padahal ini kameranya sudah menggunakan stabilizer ya, tapi tetap blur coy. Wah, energinya gana. Apa itu? Apa itu dari situ coy? Waduh, ular coy. Di dalam situ aku melihat seperti ular ya, kayak ular apa itu? Ular anak-anak onda ya, seperti ular sawah. Wah. Iya coy. Aduh, di kamera kada perlu kelihatan nah. Waduh, ular coy. Jenazah ular ini. Yuk kita keluar ya. Kita keluar, apakah dia ngikutin aku? Apakah dia ngikutin aku ya? Kita akan keluar. Halo sanak, aku diikutin oleh ular itu, bentuk ular ya di ruangan ibu-ibu menyusui tadi, dan aku diikutin sampai ini. Ternyata aku berhasil ya memancing dia ya untuk keluar dari ruangan itu ya. Apakah dia masih untuk mengikutin aku sampai ke bawah, sampai aku di luar pada mall? Kalau dia mau ngikutin aku tahu sampai keluar ya, sampai di depan mall, kita akan selesaikan ini ya. Oke, sip. Aku masih diikutin coy. Di belakang aku diikutin nih oleh sosok yang ada di ruang menyusui tadi. Sampai di sini aku masih diikutin. Ini aku mau menuju arah pulang ya. Mau menuju arah pulang. Nah, lampu sudah dimatikan. Kalau aku berlama-lama di dalam ruangan menyusui tadi itu, mungkin aku akan terkunci ya di dalam mall ini ya. Jadi kita selesaikan di luar. Kalau dia berani untuk ngikutin aku sampai keluar daripada mall, kita akan selesaikan ya. Oke. Jin kurang aja salah. Dia tadi mencoba mau menempel ke tubuhku ya, tapi gagal terus. Tapi dia menandai tubuhku dengan auranya ya. Dia menandai tubuhku dengan auranya. Dia dari tadi mau menempel ya di tubuhku ya. Tapi gagal karena mungkin atau apa ya, dia gagal ya untuk menempel di tubuhku ya. Dia mengikuti aku terus coy, sampai ke parkir dia masih ngikutin aku. Jadi kita keluar dulu ya dari mall ya. Oke. Halo sanak, aku masih diikutin oleh sosok ular tadi ya, yang ada di ruangan menyusui yang ada di mall Banjarmasin tadi ya. Dia masih ngikutin aku, dia menandai tubuhku ya dengan auranya ya. Ayo kita cari tempat untuk mengeksekusi dia ya. Oke. Kita digiringi coy, kita diikutin dari mall tadi ya. Kita digiringin jin yang aku melihat sekilas bangsa ular ya. Seperti ular apa itu, ular sawah itu nah. Anaconda kah? Nah, seperti itu. Ular sawah. Hale. Ayo kita komunikasi ya. Gini nyawa lah. Wow nya. Wah. Wah. Lihat sanak itu di hadapan nunda tuh sanak. Bentuknya laki-laki ya, laki-laki. Tubuhnya ular seperti itu, tubuhnya ular. Kakinya itu ular seperti itu. Tubuhnya ini manusia ya. Giginya bertaring coy. Ada taringnya. Ada taringnya situ nah. Rambutnya acak-acakan ya. Ada ikat kepala di sini. Ada ikat kepala hitam seperti itu ya.
Ikam nggak yang penunggu di di tempat ibu menyusui? Katanya cuy, aku akan jadi santapan dia aja. Kau adalah santapanku aja. Aku hamil nah. Hendak kah? Itu yang ku tunggu, itu yang ku incar ya. Wah, rupanya lapar. Gimana nih? Sudah makan apa belum? Selalu lapar. Wah, selalu lapar ya. Jadi apa yang ikam ganggu aja di dalam uang menyusui itu, apa yang ikam ganggu? Aku jilat ya tubuhnya, bayinya aku jilat. Setelah itu aku makan auranya, aku hisap ya. Oh, jadi ikam ini hisap aura kah? Iya, ya. Kau tahu ya aja. Ya, seperti itulah. Kau indigo, kau punya kemampuan untuk melihat jin ya. Katanya seperti itu ya. Aku menerjemahkan apa yang dia omongin ya. Kau peduli dengan siapa aja? Aku bicara dengan kamera. Aku adalah seorang wartawan yang berkunjung ke Duta Mall, dan kebetulan aku melihat banyak aura jin ya yang ada di dalam itu ruang menyusui itu ya. Kamu rancak kah seperti itu, mengganggu para ibu-ibu biasanya? Ya, oke. Khususnya ibu hamil seperti kau ya. Wah, khususnya ibu hamil sepertiku. Apa aku terlihat lezat untukmu? Tubuhku ini apakah terlihat lezat untukmu? Itu nah. Sudah pasti aja, serahkan tubuhmu padaku ya. Wah, seperti itulah bangsa jin ya. Ular, tubuhmu ular seperti itu kah? Kau tahu tubuhku, ngapain nanya lagi ya? Aduh, kau punya koloni? Apakah koloni kau di Duta Mall itu campuran? Oh, katanya di Duta Mall itu campuran. Itu koloni kah atau apa? Koloni jin pasar. Oh, wah. Koloni jin pasar artinya campuran ya. Tidak semua ular kah anunya bentuknya seperti kau ini? Dan banyak tanya aja. Silahkan dirimu padaku. Oke. Kau menginginkan sekali ya tubuhku ya? Iya. Ya, tapi just kayak wah, sih kan nyaman lah ini nyata dimakan lah. Menjaga muda cuma. Dia menyerangku coy. Belum lagi ikam. Belum lagi lah. Santai dulu. Masa anak makan langsung? Lapar gimana kayak kamu sudah? Menyelesaikan ini mana ya? Digiringinya belum tadi boleh. Aduh. Kau ingin melihat aku siapa sebenarnya? Oh, aku sakti ya menurut kau? Apa kau tidak mau kabur saja dari sini? Ini adalah peringatan loh. Tidak, kau akan jadi makananku aja. Wah, anak pada makan awak kendalanya malah. Oke. Namun kayak itu. Wah, sini dulu. Anak menyerang langsung coy. Mantap coy. Bismillahirrahmanirrahim. Aura malaikat aktif. Pedang. Kedua 73. Ariel.
Lama nih jas. Siapa kau sebenarnya aja? Nah. Kenapa kau berubah jadi laki-laki ya? Aduh. Sudah kupadahi lo tadi. Kamu boleh kabur ya koi. Kamu boleh keluar. Kau beri kesempatan sudah. Rupanya kau mancingku ya. Agar aku bisa agar aku bisa anu aja mengikutimu aja. Ya, aku mancingmu. Gimana? Gimana? Mau kabur atau kita baik-baik saja nah? Siapa namamu? Timbul undang connect lawan ininya nah. HP-nya pandai kan connect langsung ke HP-nya bicarakan langsung ke mulutku ya langsung. Sebenarnya kamu ganal lah. Ular apa ya kamu nih? Raksasa seperti itu lah. Apa? Mau baik-baik ada? Aku akan tetap memakanmu walaupun kau laki-laki ya. Waduh. Oh kamu itu menusukku ya. Oh aku menusukku kamu. Menusuk kamu nggak aku nih? Iya. Oke. Kalau kamu tidak mau baik, mau baik ada? Mau baik? Selesaikan kita secara jantan ya. Wah, secara jantan. Tadi mang aku binian, karena aku lelakin. Selesaikan secara jantan lah. Iya, iya. Sudah terlanjur ya. Wah, sudah terlanjur lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyerang langsung lah. Wah, nyambung apa nih Wak? Bisa. Oh, ular piton nih. Bisa lah. Bukan bisa lendir nih. Oh, lendir yang gugur yang ada tadi guys, lendir yang gugur dari AC itu, uang AC itu ini. Wah, leher lah. Gatal nih. Gatal. Gatal coy. Wah, kena lendir coy, gatal coy. Bismillahirrahmanirrahim. Aura air legenda NK. Asal. Pedang Pandawa 7. Kamu 2. Tebal. Yang anak buka perisai kan. Pedang legend listrik. Tubuh petir. Benar barangnya olah. Aura mereka tingkat 10.000 klik. Tameng malaikat merah delima. Merah adanya. Pukul. Ngeton tensi. Bangsat. SL tingkat 2 Mariaban keluar. Serang.
Berubah melihat api aktif. 10 pasukan berubah melihat api. Keluar. Siang. Udah bisa lah coy. Pukulan beton makin aktif. Pukulan beton aktif. Pukulan beton tenin aktif. Pukulan beton tensin aktif. Pukulan Nabi Daud aktif. Berubah legenda Faiz. Berubah 9 nyawa aktif. Enggak karena ini kewalahan na dapat anak buahnya dapatnya lah, kewalahan na adalah pukulan Nabi Daud. Pukulan Nabi Daud, Reton mati. Pukulan Nabi Daud. Hapuknya situ. Lantai samunya. Pedang malaikat api. Aura api. Pedang 4 Sayyidina. Ya karena Pak. Ada Aura panah. Aura Nabi Belia. Yang 30 cus. Kalah nyawa. Ampun. Ampun. Nyawa mau kada ampun dimakannya nyawa. Nyaman bener nih. Sosis, ulang-ulangan sosis. Ulang-ulangan sosis. Harus makan just kayak makan ya. Keluar nyawa habis kayak. Baik. Dimakan nyawa. Mati ya. Stop guys. Stop loh. Baik lagi keluar kata muntungnya mah. Ikutin dulu. Ya ikutin dulu lah. Ini istirahat dulu. Kita istirahat dulu coy. Kita berhasil mengalahkannya. Aku sendirian mengalahkan dia. Mangga sekali.
Aduh. Nyawa bang. Kada hakon di subuh jauh tadi. Udah subuh kabu gitu nyawa tadi sudah. Kabu aja gitu nyawa tempoh ada kesempatan, ada banyak kesempatan. Hakon ngging sampai sini 5 pal tuh ya. Nah, dari mall, dari duta mall lah. Yang gengnya dari yang kamar apa tadi ruangan menyusui. Nah, di ruangan menyusui itu tadi menggiringi sudah. Nah, ini dari duta mall sampai ke Palima. Nah, udah nih Palima nih di kilometer 5 Jalan Ahmad. Jalan Ahmad. Ada kilometer 5 lagi nih. Kilometer 6. Nah, di duta mall itu berapa sih? 41 kah? Nah, 41 lah. Berapa pernah 5 palnya 5 kilonya mengikuti. Nah, yang mengikuti aku tadi sudah 5 kilo. Jadi aku sudah keluar dari mall, sudah jauh dari mall, meninggalkan mall sudah. Tapi nya tetap mengikuti. Jadi aku cari lapangan di sini, daerah sini ada lapangan kan. Tadi aku sudah izin juga dengan satpamnya ya. Aku minta izin untuk pinjam lapangan sebentar gitu. Nah, ada yang diurus di sini kan, dan dia tetap ngikutin aku dari tadi. Dia tertipu lah dengan aku tadi kan di ruangan menyusui tadi tuh aku menyamar menjadi menjadi ibu-ibu kan, ibu-ibu hamil. Nah, dari situ mulai ngiler lah lihat aku kan. Dia nih ngiler lihat aku yang perutnya buncit gitu nah, hamil. Jadinya nih doyan dengan ibu-ibu hamil, apalagi ibu-ibu yang menyusui kan, ada anak bayi itu. Tadi kata dia kan dia itu dijilatnya. Nah, dijilatnya kan bayi-bayi itu dijilatnya dan auranya dihisapnya. Nah, dihisapnya auranya. Seperti itulah. Siapa namamu? Aduh, anak mati lah. Anak mati, anak mati. Pantai. Belum kali nah, belum kali. Udah, stop. Kau bicara lah. Dia mau mati coy. Dia sudah kritis. Tubuhnya hancur. Apa tuh? Berluka-luka. Itu apa tuh ekornya tadi anu belah lah. Anu tadi putus. Ekor putus dari ekor teh. Jadi ekornya itu asalnya luncup seperti ini, tujuh guncing seperti itu, sekarang jadi rata seperti itu lah. Seperti cicak yang kehilangan ekor gitu nah. Ya rata kan. Oh ya, ular rata nih. Ini benar-benar ular gaib. Ya, orang Banjar tuh bila ular itu ada buntutnya, ya ular itu uang gaib ya. Ini uangnya pagat dah buntutnya. Tapi bukan pagat. Dari sebelumnya ada pagat ya, pas kita melakukan pertarungan pagat dah anunya eko ya. Nah, bangun dah. Mukamu itu suram benar. Siapa namamu? Ya. Siapa namamu? Jangan pura-pura lemah kau. Bangsat ya. Nggak, kau aja nyebut bangsat dah. Nah, bisa aja tuh ngomong bangsat ya lah. Siapa namamu? Buat apa tahu namaku ya. Seperti itu jadi ya guys bicaranya. Kau sudah kukalahkan. Jadi kau harus tunduk denganku. Ya kan? Seperti itu kan adat budaya jin seperti itu kan. Kalau sudah dikalahkan, kalau sudah ditundukkan, kau harus patuh denganku ya. Iya, ya. Siapa namamu? Bangsat nih. Pada sopan lo pandangan. Siapa namamu? Waglus. Wah, namanya Waglus coy. Ingatkanlah di video lah namanya Waglus. Waglus aja kan namanya? Iya, iya. Siapa kau aja? Nggak perlu tahu siapa aku. Pilih aja nah. Kamu sudah kukalahkan kan?
Tapi nanti aku mau bicara denganmu lagi ya. Namamu Agus ya? Apa tujuanmu sering berada di dalam ruang menyusui itu? Mau aku makan ya? Oh, makan secara fisik kah atau secara apa? Kalau bisa secara fisik ya, tapi karena beda alam, kata dia nih lah. Kalau bisa dia secara fisik jelas, tapi karena beda alam, manusia dengan jin, dia tidak bisa langsung secara fisik untuk memakannya. Jakanya dia tuh bisa langsung real, bisa manusia itu makannya. Ularnya besar lah, ular kasar gitu. Nah, kalian pernah nggak apa itu? Kalau sagin lah, ngalih mengilustrasikannya, susah mengilustrasikannya gitu. Nah, jadi itu, andaikan manusia itu real, bertamu secara langsung, dia langsung makan secara fisik. Jadi kamu nggak bisa memakan secara fisik, apa yang kamu lakukan? Ruhnya lah aku makan ya, energinya, auranya aku makan ya. Wah, itu energinya, auranya aku makan. Jadi mohon maaf ya, apabila dia bicara, mulutku langsung refleks untuk menerjemahkan seperti itu ya lah, karena batinku dengan dia itu connect. Nah, connect ya. Jadi apabila dia bicara, aku juga, mulutku juga ikut bicara seperti itu. Nah, jadi aku connect dengan dia ya. Jadi kalian bisa pahami dan bisa membedakan antara perkataanku dan perkataan dia ya. Karena dia gaib, nggak bisa kelihatan, jadi aku terjemahkan dengan mulutku ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apa tuh, omonganku dengan omongan dia ya. Kalian harus bisa membedakan ya. Oke, katamu tadi tidak bisa secara fisik, untuk makannya secara aura ya. Kamu makannya secara memakan aura, makan memakan energi ya. Iya, ya. Oh, dan aku mimpi ke dalam mimpinya ya. Aku masuk ke dalam mimpinya. Oh, jadi ikam ketujuh mau suka masuk ke dalam mimpi kah? Iya, bagi yang lemah. Apabila dia lemah, katanya ya kan, orang itu, manusia itu lemah, tidak ada imannya, tidak ada benteng pertahanannya, dan alam mimpinya mudah ditembus, bisa dia masuk ke alam mimpi. Kamu seringkah ikam nih ngikutin sampai ke rumah? Sering ya. Bang, jadi di dalam ruang menyusui itu ada berapa jin? Ada 3. Oh, ada 3 ya. Karena lantai 3. Wah. Oh, ada 3 karena lantai 3. Berarti setiap lantai itu, misalkan lantai 1 itu berarti satu orang lah. Bukan juga ya. Kami masing-masing. Oh, katanya masing-masing ya. Kata dia masing-masing. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dia di lantai 3 orang. Kenapa kamu tadi menyebutkan lantai 3 orang? Ya simboliknya lah seperti itu ya. Ya simboliknya bagi dia ya, bukannya lantai 1 orang, lantai 2 orang, maksud bukan seperti itu, tapi simbolik dia lantai 3 orang. Tidak boleh lebih kah? Kalau ada jin lain yang ingin gabung jadi berempat, nggak boleh, harus perang ya. Wah, harus perang. Katanya nggak boleh ada jin lain. Bangsamu ketiganya ini ular semua kah? Tidak. Oh, tidak. Satu bangsa lende, kedua bangsa siput. Hah? Siput? Ada kan jin bangsa siput? Iya, ada. Siput parasit. Wah, siput parasit. Katanya guys, sanaklah ada 3 jin di ruang menyusui tadi itu. Pertama dia ularnya seperti ular piton gitu lah ya, seperti ular piton nih, bentuknya seperti ular sawah lah, ujar bahasa Indonesia-nya itu, tapi besar lah, seperti ular piton lah, besar gitu. Nah, ya, ular piton, tapi ini ular pitonnya lendir lah, lendir itu tuh ada wisanya, ada racunnya situ. Nah, jadi kalau terkena lendirnya itu gatal, tadi itu gatal ya, langsung masuk ke pori-pori gitu. Nah, aku sampai ini masih ada lah bakas lendirnya nih, nanti aku obatin ya, aku bersihkan ya. Kamu bisa gak bersihkan aku nih? Serap.
Bisa mo ini. Bisa. Siap tenala. Kamu kadai kam, awas kam. Oh, jadi ada 3 guys, salahlah di ruangan menyusui itu. Yang pertama dia ular piton ini, yang kedua jin apa tadi, siput ya, siput parasit namanya. Jin bangsa siput parasit ya. Yang ketiga bangsa apa tadi? Bangsa apa? Yang ketiganya. Nah, ini kenapa dia jatuh guys, aura aku habis ya, tenaga aku habis, mau mati aku ya, mau mati lah. Pura-pura aja nih, ayo bangun kamu lagi, beneran aku mau mati aja aku beri aura 5% lah. Bismillahirrahmanirrahim, 5%. Nah, dah bangun kau. Bangsa apa tadi? Bangsa lendir. Wah, katanya bangsa lendir, terakhir bangsa lendir ya. Aku lupa, aku ngeblank nih. Aku ngeblank. Bakas pertarungan tadi ya, aku ngeblank juga gara-gara dia ya. Yang pertama ya ular piton ini, yang kedua siput parasit, yang ketiga bangsa lendir ya. Lendir itu bentuk lendir kah? Iya. Oh, katanya sanak. Awal pertama tadi aku masuk ke ruang menyusui tadi itu adalah jin bangsa lendir yang ada di sana, yang menunggu orang masuk ke ruangan menyusui itu ya. Nah, jin bangsa lendir yang sudah standby di situ. Tapi karena ada aku masuk, tadi kan aku masuk kan belum menyamar ya. Aku masih tubuh laki-laki seperti ini. Setelah aku masuk, dia langsung langsung kabur, naik ke atas ventilasi itu kan, ya kan, langsung kabur. Jadi aku lama tadi kan nunggu, lama-lama menunggu kan, aku tadi tuh menyamar berubah menjadi wanita hamil ya, wanita hamil. Dan aku lama menunggu, aku sampai jam 10 ya, mau tutup dia mallnya ya. Dan tiba-tiba keluar ini ular piton ini. Aku terkejut itu. Aku melihat secara mata johir ya, bukan mata batin nih. Aku tadi melihat langsung mata johir, di atas ventilasi itu ada ular gitu, nah, yang sedang mengintip, ular sawah mengintip seperti itu. Di ventilasi itu ada ular sawah mengintip, tapi di kamera nggak kelihatan. Anehnya aku tadi setelah melihat di kamera nggak kelihatan. Nah, tapi kalau mata real langsung itu kelihatan, itu penampakan coy, bukan mata batin ya, penampakan tadi itu ya. Setelah aku melihat penampakan itu ya, ular inilah yang ngikutin aku sampai ke Pal 5 ini ya. Oh, seperti itu ya. Berarti ada temanmu lagi di sana, berdua lagi ya. Begitulah aja. Bagaimana kalau kamu nggak bisa pulang ke sana, gimana? Mereka penguasanya berdua, apakah menerima lagi personil satu lagi, personil lain? Kan kamu nih, insya Allah nih kan, kamu nggak bisa lagi pulang ke sana karena kamu ngikutin aku, kamu sekalian ikut aku lah. Itu hukum alamnya. Kalau kamu ikut aku, nggak boleh pulang lagi lah. Kenapa seperti itu aja? Ya itulah hukumannya. Kamu sudah ikut aku gitu, nah, masa boleh pulang lagi? Sekalian ikut aku ya kamu ya. Nah, kan kamu nggak ada lagi sana kan, kurang satu kan, personilmu asalnya bertiga jadi 2 kan. Nah, ini satu orang ini kosong posisi gantimu nih ya, kosong. Itu gimana? Apakah temanmu ikut personil lagi? Bisa jadi, bisa jadi ya. Kalau jin sakti, kalau jin sakti bisa menguasai daerah sana, bisa tambah lagi ya personilnya, bisa yang berdua itu singkir. Kenapa? Karena dia yang paling sakti. Nah, ya kan? Karena dia paling sakti, dia merasa sakti, makanya ngikutin aku sampai ke sini. Rupanya yang berdua tadi tuh, yang siput parasit sama lendir ya, bangsa lendir tadi tuh, mungkin dia takut ya. Aku masuk itu, dia takut sama aku pas aku masuk ke dalam situ. Dia mengadu tadi sama kamu. Iya, ada sinyal
serangan. Oh, kamu ya turun tangan ya. Oh ya, katanya ada sinyal serangan. Jadi bangsa lendir tadi itu anu nih ngadu ke ular piton ini, ngadu ke ular piton ini, dan ular piton ini ngecek di ruangan menyusui tadi kan. Setelah dia melihat di dalam ruang menyusui sekalinya ada ibu-ibu hamil duduk di situ santai ya, dan dengan apa tadi kamu terkejut nggak? Ada wanita hamil bisa melihat kamu? Enggak? Oh ada? Hal yang biasa. Wah, berarti kamu sering ya manusia bisa lihat kamu? Ya, sering ya. Wah, berarti coy rancak di situ sering wanita melihat dia ya, melihat penampakan di ruangan menyusui itu ya. Ada yang kabur ya, ada yang kabur. Berarti kamu mengganggu kan? Oke, seperti itu. Dan inilah kisahnya di setiap mall yang katanya rame pengunjung itu ada sisi angkernya ya, ada sisi mistisnya. Ya, aku tunjukkan kepada kalian, yaitu sisi mistisnya ya adalah di ruang menyusui ya tadi ya. Nah, ruang menyusui. Kalau aku tunjukkan di toilet, nyata dah di toilet itu tempat kesehatan kan. Tapi ini khusus di ruang menyusui. Ada inilah. Nah, inilah sisi angkernya di mall. Tapi kalau di jalan-jalanan itu, di tempat-tempat keramaian itu ya, itu jarang ada jin yang mengganggu ya, karena energinya positif, energi kebahagiaan yang ada di mall situ. Jadi rasanya situ nggak ada energi negatif pun akan tertekan. Nah, tertekan oleh energi positif, jadi nggak kerasa energi negatifnya. Jadi tertekan, mereka ini kan energi negatif kan, energi negatif. Di sana tempatnya energi positif, jadi tertekan dia. Nah, tertekan, jadi dia menyingkir ke ruangan menyusui tadi itu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih atas informasinya. Nah, karena kamu sudah ngikutin aku, ada 3 pilihan, ya kan? Nah, jadi sadaklah kalau jin sudah ikut aku, itu ada 3 pilihan. Pilih aja ya. Pertama, kamu ikut aku. Yang pertama ikut aku ya, jadi hadamku, jadi pengikutku ya, jadi anak buahku ya. Yang kedua, kamu dipenjara, kamu penjaga ya. Aku kirim ke penjara, karena aku punya penjaranya guys, penjara khusus jin karena. Yang ketiga, kamu jadi makanan peliharaanku ya, monster peliharaanku. Tadi kan kamu hampir dimakannya ya. Pilih mana? Ayo. Pilih bebas. Ya, kalau kamu ikut aku bebas. Kalau kamu ikut aku bebas. Kalau kamu ikut aku bebas ya. Oke, ternyata dia ikut aku guys. Dia ikut aku, ternyata ikut aku aja, ya kan. Tapi ikut aku, kamu harus disegel ya. Apa itu segel aja? Segel itu artinya apabila segel artinya bukan di penjara ya, bukan dikurung, tapi dibelenggu ya. Nah, jadi kalau kamu berbuat jahat, kamu akan isget ya, mati gitu. Nah, kamu siap? Tapi kalau kamu niat baik aja, kamu nggak aman aja gitu. Nah, anak bebas mau jalan-jalan boleh ya. Oke. Pilih penjaga aja. Oke, pilih penjaga ya. Beneran pilih penjaga. Terkurung loh kamu. Oke. Mas seperti dia. Ternyata dia milih penjaga coy. Lebih hokan memilih penjaga daripada ikut aku, karena jin itu gengsinya tinggi ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu, karena dia sudah kalah. Dan dia memilih penjaga. Mau kita kirim penjaga ya. Oke.
Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Ah. Oke Sanak, tadi kita sudah melakukan pertarungan dengan bangsa jin ular piton tadi ya, yang penunggu dari ruangan menyusui yang ada di mall ya. Tadi aku alhamdulillah sudah bisa mengalahkan, walaupun aku sedikit ada kena serangan tadi ya. Nanti aku obatin sendiri ya, aku obat sendiri. Dan terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share juga video ini ya, agar aku semakin semangat untuk bikin konten seperti ini. Dan bagi kalian yang tidak percaya dengan konten-konten seperti ini ya, silahkan skip aja ya. Kalau aku tidak memaksa, dan kepercayaan itu juga hak kalian masing-masing. Aku videokan apa adanya karena kontenku adalah konten dua alam. Ya inilah konten dua alam, kita nge-vlog, kita mendatangi tempat-tempat wisata, tapi kalau ada sisi goibnya, sisi angkernya kita akan kunjungi ya. Jadi kita ada dua tempat yang kita akan kunjungi, yaitu tempat di alam manusia dan tempat di alam jin ya. Ya cukup di sini dulu. Terima kasih kalian sudah menonton. Aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.